Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang limbah produksi ban bekas yang semakin hari semakin meningkat. Yang pertama yaitu latar belakang atau identifikasi masalah. Banyaknya kendaraan bermotor pada saat ini tentu akan menyebabkan banyaknya limbah ban bekas yang akan dihasilkan. Rata-rata kendaraan baik mobil maupun motor mengganti bannya dalam jangka waktu 2-3 tahun sekali. Maka tidak heran jika limbah ban yang dihasilkan sangat melimpah. Material ban yang utama digunakan dalam industri pembuatan ban adalah karet alami. Tidak menutup kemungkinan karet sintesis juga sering digunakan. Faktor-faktor ban kendaraan yang tidak dapat digunakan lagi yaitu 1. Terkena benda tajam. Yang kedua, pengisian angin yang melebihi tekanan yang seharusnya. Yang ketiga adalah kelebihan muatan sehingga dapat mengakibatkan ban kendaraan rusak. Ban yang tidak dapat digunakan akan menumpuk menjadi limbah. Limbah ban kendaraan sangat sulit diuraikan dan jika dibiarkan menumpuk akan menyebabkan pencemaran. Yang kedua adalah pengumpulan informasi. Dari data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Banyuwangi, dalam sehari terdapat kurang lebih 3 kendaraan baru yang beroperasi. Dapat dikalkulasi secara menyeluruh bahwa 1 tahun terdapat 750 kendaraan baru yang beroperasi. Dalam jangka 2-3 tahun, dari 750 kendaraan yang beroperasi menghasilkan 3.000 ban bekas yang tidak dapat dipakai. Indonesia memiliki warga negara sebanyak 268 jiwa yang dihitung pada bulan April 2020 lalu. Banyaknya jumlah warga Indonesia yang semakin hari semakin meningkat, hal itu menjadi faktor utama banyaknya limbah ban kendaraan. Dalam 2-3 tahun dapat diprediksi bahwa akan terdapat menghasilkan ribuan bahkan ratusan ribu ban kendaraan yang sudah tidak dapat. Yang ketiga adalah pencarian solusi. Pencarian solusi dalam permasalahan limbah ban kendaraan dapat dicari dengan beberapa teknik pencarian solusi. Kemungkinan solusi yang mampu mengatasi masalah tersebut antara lain yang pertama adalah mendaur ulang limbah ban kendaraan menjadi produk yang memiliki nilai jual. Yang kedua, memperbaiki ban bekas untuk dapat digunakan kembali. Yang ketiga, menjual pada pabrik yang memproduksi minyak sintesis dari ban bekas. Yang keempat, menyimpan ban bekas di salah satu tempat. Yang kelima, membakar ban bekas secara berkala. Yang keenam, membiarkan ban bekas terurai sendiri dengan alam. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk media bermain halang rintang. Yang keempat adalah penuangan ide menjadi desain awal. Ban memiliki material penyusun yaitu karet alami. Material ini memiliki karakteristik atau sifat daya elastis dan daya lentur yang baik. Plastis, tidak mudah panas dan tidak mudah retak. Sehingga nantinya produk yang akan dibuat harus sesuai dengan sifat material utama dari ban. Selanjutnya adalah penyiapan laporan, rencana kerja, dan data teknis. Laporan berbentuk proposal dapat dibuat untuk menyampaikan informasi. Laporan tersebut berisikan permasalahan yang terjadi, informasi, dan solusi yang telah dibuat sebelumnya. Laporan tersebut juga didukung oleh rencana dan data teknis. Rencana kerja berisikan bagaimana pengolahan limbah ban bekas tersebut berjalan dan dikerjakan nantinya. Rencana kerja tersebut yaitu yang pertama adalah tempat kerja yang nantinya akan digunakan dalam memproduksi barang. Pada permasalahan kali ini tempat kerja yaitu di rumah. Yang kedua adalah langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan limbah ban bekas. Langkah-langkahnya antara lain pemilihan ban bekas, mencuci ban bekas, memilih unsur ban bekas yang layak digunakan, membuat pola dan merangkai pola, serta finishing. Yang ketiga adalah pendistribusian produk yang sudah jadi. Distribusi dapat dilakukan dengan online, pameran, maupun membuka toko. Data teknis berisikan data-data yang digunakan untuk mendukung laporan yang akan disampaikan. Data teknis merupakan data yang berhubungan langsung dengan perencanaan struktur gedung seperti data tanah, bahan bangunan yang digunakan, data beban rencana yang bekerja, dan sebagainya. Dalam pengolahan limbah ban bekas, data teknis yang dapat diambil adalah data peralatan yang digunakan dalam pengolahan limbah, data banyak bahan yang digunakan,
dan data pekerja yang nantinya akan membuat. Yang terakhir adalah implementasi desain. Implementasi desain adalah proses memproduksi atau membangun secara fisik alat, produksi, atau sistem. Tahapan implementasi antara lain yang pertama adalah tahapan persiapan. Tahapan ini dilakukan dengan menyiapkan alat dan bahan yang nantinya digunakan untuk proses pembuatan produk. Yang kedua adalah tahapan implementasi konsep ke dalam desain. Tahapan ini yaitu tahapan membuat pola yang nantinya diinginkan desain dengan bantuan software. Yang ketiga adalah proses pembuatan. Tahapan ini proses pembuatan produk yang inginkan akan berjalan. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan finishing. Tahapan finishing merupakan tahapan akhir. Tahapan ini adalah melakukan pengecekan pada produk apakah sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai desain, bagaimana kekuatan produk, dan apakah produk tersebut cacat atau tidak, atau layak atau tidak dijual. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.